Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk perkara yang sangat penting dinasihatkan oleh para ulama, yaitu apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Qatfus Thamar fi Bayani Aqidati Ahlil Athar. Suatu kitab yang bagus, kitab yang berisi tentang prinsip-prinsip ahli sunnah, akidah ahli sunnah, usul ahli sunnah wal jamaah, baik berkaitan dengan asma sifat, berkaitan dengan iman kepada malaikat, iman kepada rasul dan yang lainnya. Di akhir kitab beliau menyebutkan suatu nasihat bagi kita semua, para penuntut ilmu dan para pencari al-haq. Kata beliau rahimahullah ta'ala, innama ya'riful haqqa man jama'a khamsata awsafin. Sesungguhnya orang yang mengenal akan mengetahui al-haq adalah orang yang bisa mengumpulkan pada dirinya khamsata awsaf, 5 sifat. Apa 5 sifat tersebut yang disebutkan beliau rahimahullah ta'ala? Beliau menyebutkan yang pertama, a'dhamuha al-ikhlas. Yang pertama kali, yang paling agung adalah al-ikhlas. Kemudian yang kedua beliau sebutkan al-fahmu, pemahaman yang bagus di dalam mencari al-haq. Dibarengi yang pertama tadi niat yang ikhlas. Ini pembahasannya panjang lagi. Berkaitan dengan ikhlas, para ulama menyusun, bahkan sebagian masyayikh menyusun kitab khusus yang berkaitan dengan ikhlas. Ada sebagian menulis dalam bentuk judul kitabnya Kitabul Ikhlas. Pembahasan yang panjang kalau mau kita bahas berkaitan dengan ikhlas. Yang kedua beliau menyebutkan al-fahmu, pemahaman. Pemahaman sangat penting di sini. Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah juga harus diikat dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan juga pemahaman para ulama yang datang setelah mereka dari kalangan para ulama yang ada di zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, Syekh Muhammad atau Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala menyebutkan yang ketiga, al-insaf. Insaf, adil di dalam mengkritik, di dalam menerima al-haq, dalam qabulul haq, menerima al-haq. Kemudian beliau menyebutkan warabi'uha, dan yang keempat kata beliau wa huwa aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Yang keempat tersebut kata beliau adalah poin yang aqalluha wujudan, yang paling sedikit keberadaannya, wa aktsaruha fuqdanan, dan paling banyak hilang di tengah-tengah kita para penuntut ilmu. Apa kata beliau? Yaitu al-hirsu ala ma'rifatil haq wa shiddatid da'wa ilaihi. Yang keempat ini kata beliau adalah al-hirsu ala ma'rifatil haq, semangat untuk mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran. Itu poin yang keempat, yang sangat sedikit keberadaannya di kalangan para penuntut ilmu, dan juga banyak hilang di kalangan para talibul ilmi, para penuntut ilmu, yaitu upaya untuk mengetahui al-haq. Sehingga seseorang kalau dia mengetahui al-haq, dia akan membangun malakah, kemampuan yang didasari dengan ilmu. Ini prinsip penting. Sesuatu yang al-haq tidak akan berubah dengan berubahnya bitaghayyuriz zaman, dengan perubahan zaman. Orang yang membawa al-haq bisa saja menyimpang. Dulunya istiqomah berubah menjadi tidak istiqomah, bisa saja. Namun al-haq tidak akan mungkin bisa berubah.
al-haqqul wahid. Al-haq itu sesuatu yang wahid, satu. Tidak mungkin bisa berubah dari dulu sampai hari kiamat. Kemudian yang beliau yang sebutkan yang kelima adalah syiddatu da'wa ilahi, berupaya untuk kuat dalam mendakwakan al-haq ini tadi. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk poin yang keempat tadi yang disebutkan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Qatfus Thamar fi Bayani Aqidati Ahlil Athar, pada bab-bab terakhir sebagai penutup dari kitab beliau, itu poin yang sangat penting. Sudah sangat banyak contoh di kalangan para ulama salaf, mereka mencari al-haq, berupaya untuk mencari al-haq, dan mereka mendapatkan al-haq tersebut. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk mencari hidayah, mencari petunjuk di dalam agama Islam, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan berikan petunjuk bagi dia menuju jalan kami, jalannya Allah Subhanahu wa taala, menuju al-haq. Coba kalau ketemu melihat kisah seorang sahabi yang ma'ruf, yang masyhur, Salman Al-Farisi, yang dari dulu awal mulanya beliau beragama dengan agama Majusi, penyembah api, kemudian pindah ke agama Nasoro mencari, kemudian dari agama Nasoro pindah ke satu pendeta ke pendeta yang berikutnya, sampai 3 kali pindah pendeta. Dari negerinya yang ada di Syam sampai beliau hijrah ke kota Madinah, sampai bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga mereka para ulama yang setelahnya, dari kalangan para tabi'in dalam mencari al-haq, perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Ada kisah ya ikhwan yang disebutkan, yang kita dapatkan kisah dari bukunya Syekh Muhammad Ba Musa, salah seorang masyayikh di negeri Yaman, di Hudaidah. Disebutkan di salah satu buku beliau, judulnya Al-Hayatu Furas, hidup itu adalah kesempatan. Beliau menyebutkan kisah Al-Imam Al-Alim Al-Kabir Yahya ibnu Yahya Al-Laythi. Nama Yahya ibnu Yahya Al-Laythi bukanlah nama yang asing di kalangan para penuntut ilmu, terkhusus orang-orang yang bergelut dalam ilmu sanadul hadis. Beliau Yahya ibnu Yahya Al-Laythi salah seorang ulama yang meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Rata-rata Muwatta yang dijual, beredar di kalangan kita ini di zaman sekarang, itu semua dari riwayatnya Yahya ibnu Yahya Al-Laythi. Dikisahkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam buku beliau ini, Syekh Muhammad Ba Musa mengisahkan tentang perjuangan Yahya ibnu Yahya Al-Laythi belajar menuntut ilmu di hadapan Imam Malik. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, Yahya ibnu Yahya Al-Laythi rahimahullah ta'ala, kana al-Imam Malik yusammihi akilal Andalus. Dulu Yahya ibnu Yahya Al-Laythi dinamai oleh Imam Malik, digelari dengan gelar akil al-Andalus, orang berakalnya negeri Andalusia, karena dia berasal dari mana? Andalus, dari negeri Ajam, Andalusia, Spanyol. Wa sababu dzalik annahu kana fi majlisil Imam Malik ibni Anas ma'a jama'atin min ashabi. Sebab gelar yang diberikan Imam Malik kepada Yahya ibnu Yahya Al-Andalus, ya, Yahya ibnu Yahya Al-Laythi Al-Andalusi, sebabnya tadi apa? Sebabnya adalah dikarenakan dulu beliau pernah mendatangi majelisnya Imam Malik bersama sekelompok teman-temannya. Ketika dia sedang belajar, duduk di majelisnya Imam Malik, tiba-tiba ada orang yang berteriak, Qad hadarul fil, sungguh telah datang fil, gajah. Gajah datang masuk ke kota Madinah. Imam Malik sedang mengajar di Masjid Nabawi. Fa kharaja ashabu Malik kulluhum,
liyanzuru ilaihi walam yakhruj Yahya. Seluruh murid Imam Malik tadi keluar meninggalkan majelisnya Imam Malik. Walam yakhruj Yahya. Sedangkan Yahya ibnu Yahya al-Laitsi tidak keluar dari majelis tersebut. Masya Allah ya ikhwan, luar biasa ini tadi. Mereka tidak pernah lihat gajah, tidak pernah lihat foto gajah, video gajah. Jadi ketika datang gajah, wajar mereka sesuatu yang heran. Aneh melihat gajah, belum pernah seumur hidup melihat gajah. Sehingga majelisnya Imam Malik ditinggalkan oleh mereka. Semua orang keluar meninggalkan majelis Imam Malik kecuali satu orang yang ada, yang tidak pergi, tidak meninggalkan Imam Malik, yaitu Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Faqala lahu al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lalu Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata kepada dia, Malik, la takhruj fatarahu li'annahu la yakunu bil Andalus. Katanya Imam Malik, kenapa engkau tidak keluar, tidak ikut bersama teman-temanmu tadi, sehingga engkau bisa melihat gajah tadi? Li'annahu la yakunu bil Andalus. Dikarenakan gajah itu tidak ada di negeri Andalus. Di kampungmu tidak ada, di kotamu, di negerimu tidak ada gajah tersebut. Mumpung sekarang ada gajah, kalau mau lihat-lihat. Apa jawabnya dia? Seorang alim, seorang talibun, mu'addabun, harisun 'alal ilm. Beliau mengatakan, faqal innama ji'tu min baladi li'anzur ilaik. Aku datang dari kampungku, dari negeriku, cuman untuk melihat engkau, cuman untuk belajar. Wa ta'allam min hadika wa ilmika. Apa jawabannya beliau? Aku datang dari Andalus, dari kampungku ke sini cuma untuk melihat engkau, wahai Imam Malik. Wa ta'allam min hadika wa ilmika. Dan juga tujuanku untuk belajar dari adabmu, dari bimbingan, dari akhlakmu serta ilmumu. Walam aji li'anzur al-fil. Dan aku bukan datang untuk melihat gajah. Luar biasa jawaban seorang talib yang semangat. Fa'ajaba bihi Malik wa sammahu akil ahlil Andalus. Kata Syekh Muhammad Ba Musa hafizahullah ta'ala, sehingga Imam Malik menggelari dia, dikarenakan Imam Malik terkagum dengan semangatnya dia tadi. Imam Malik menggelari, memberikan gelar lakob kepada dia dengan lakob Akil al-Andalus, orang berakalnya dari negeri Andalusia. Kisah ini bisa antum lihat juga dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi pada terjemah Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.